Sebuah pertanyaan yang menggelitik ya, pernahkah Anda bertanya, di antara sekian banyak bangsa di dunia, mengapa ausgerechnet Belanda yang datang dan bercokol begitu lama di negeri ini? Kita sering mendengar jawaban standar di sekolah rempah-rempah. Tentu, rempah-rempah adalah magnet utama, sebuah komoditas yang harganya setara emas pada masanya. Namun, jika kita gali lebih dalam, cerita penjajahan ini ternyata tidak sesederhana itu. Ada banyak lapisan tersembunyi, alasan-alasan yang terdengar konyol, aneh, bahkan menggelikan jika dilihat dari kacamata masa kini. Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang dengan tinta yang serius, tetapi di baliknya ada drama, keserakahan, dan bahkan kebodohan manusia yang membentuk takdir sebuah bangsa. Mari kita coba mengupas sisi lain dari sejarah yang jarang disentuh buku pelajaran. Ini bukan tentang meremehkan penderitaan yang terjadi, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memahami motivasi manusia di balik peristiwa besar dengan lebih utuh. Perjalanan Belanda ke Nusantara bukanlah sebuah rencana besar yang tersusun rapi sejak awal. Ini adalah cerita tentang bagaimana keputusan-keputusan yang terlihat sepele ternyata bisa menggulirkan bola salju sejarah yang dampaknya kita rasakan hingga hari ini. Di tanggal 15 Agustus 2025. Alasan pertama, dan mungkin yang paling terkenal namun tetap aneh jika dibayangkan, adalah obsesi gila terhadap pala. Ya, buah kecil yang hari ini mungkin hanya jadi taburan di atas kue atau minuman hangat. Pada abad ke-16 dan ke-17, pala adalah superstar. Harganya di Eropa bisa mencapai 60.000 kali lipat dari harga belinya di Kepulauan Banda, Maluku. Puncaknya adalah sebuah peristiwa sejarah yang terdengar seperti lelucon, pertukaran pulau. Pada tahun 1667, melalui perjanjian Breda, Belanda menukar sebuah pulau kecil di seberang lautan Atlantik bernama Manhattan dengan sebuah pulau kecil di Maluku bernama Rune. Ya, Anda tidak salah baca. Manhattan, yang kelak menjadi pusat kota New York, ditukar hanya demi monopoli penuh atas pala di Pulau Rune. Keputusan ini menunjukkan betapa berharganya pala di mata mereka, melampaui logika geopolitik jangka panjang. Keserakahan akan pala ini pula yang mendorong VOC untuk melakukan kekejaman yang tak terbayangkan di Kepulauan Banda. Mereka membantai ribuan penduduk lokal, mengusir yang tersisa, dan menggantinya dengan budak untuk bekerja di perkebunan pala. Jadi, ketika kita melihat topless pala di dapur kita hari ini, ingatlah bahwa benda kecil ini pernah menjadi pemicu salah satu episode paling kelam dalam sejarah bangsa kita. Ini adalah pelajaran pertama tentang bagaimana keinginan yang tampaknya sepele bisa memiliki konsekuensi yang luar biasa besar. Jika pala adalah emas di abad ke-16, maka kopi adalah candu baru di abad ke-17 dan ke-18. Sebelum kopi menjadi minuman wajib para pekerja kantoran hari ini, ia adalah minuman trendy, simbol status sosial baru bagi kaum borjuis Eropa. Kedai-kedai kopi bermunculan di Amsterdam, London, dan Paris, menjadi pusat intelektual dan bisnis. Permintaan akan biji kopi meledak, dan Belanda, yang selalu jeli melihat peluang, tidak mau ketinggalan kereta. Mereka berhasil menyelundupkan beberapa bibit kopi dari Yaman, dan mata mereka pun tertuju pada satu tempat Pulau Jawa. Iklim tropis dan tanah vulkanik yang subur di wilayah Priangan dianggap sempurna untuk menanam emas hitam ini. Maka dimulailah era tanam paksa kopi, atau yang dikenal dengan Pre-Gerstelsel. Petani yang tadinya menanam padi untuk makan, kini harus menanam kopi untuk gaya hidup orang Eropa. Ironisnya, budaya minum kopi yang kini begitu melekat di Indonesia justru berawal dari sebuah paksaan dan penderitaan. Sejarah tidak hanya digerakkan oleh keserakahan dan strategi besar, tetapi juga oleh momen-momen kecil yang canggung dan penuh kesalahpahaman. Orang Belanda datang dengan pakaian khas Eropa abad ke-17, kemeja linen, celana selutut, dan sepatu kulit. Di mata mereka, ini adalah pakaian yang pantas dan formal. Namun, di mata para sultan dan raja di Jawa atau Sumatera, penampilan mereka terlihat sangat aneh, bahkan miskin. Mereka terbiasa melihat para bangsawan mengenakan jubah sutra yang megah, berhiaskan benang emas dan permata. Sikap meremehkan ini, sayangnya, membuat mereka lengah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik penampilan yang sederhana itu, tersembunyi teknologi militer yang jauh lebih unggul. Kapal-kapal dengan meriam besar, dan senapan yang mematikan. Episode ini adalah contoh sempurna bagaimana perbedaan budaya dapat menyebabkan salah perhitungan yang fatal. Pelajaran pahitnya adalah, jangan pernah menilai buku dari sampulnya.
Atau dalam kasus ini, jangan pernah menilai kekuatan sebuah bangsa dari model kemeja yang mereka kenakan. Selain motif ekonomi, ada satu dorongan kuat yang seringkali diremehkan, gengsi. Pada abad ke-16, Spanyol dan Portugis adalah dua negara adidaya yang menguasai lautan. Belanda yang saat itu baru saja merdeka dari Spanyol, merasa gerah. Ada semacam semangat, kalau mereka bisa kenapa kita tidak, yang membara di kalangan elit politik dan pedagang Belanda. Mereka ingin ikut dalam permainan besar ini dan menunjukkan kepada mantan penjajah mereka, Spanyol, bahwa mereka juga bisa menjadi kekuatan global. Sebelum menemukan rute yang aman melalui Tanjung Harapan di Afrika, Belanda mencoba mencari jalan pintas ke Asia melalui utara. Ekspedisi Barents pada akhir abad ke-16 adalah sebuah bencana total. Kapalnya terjebak di lautan es, dan Barents sendiri tewas dalam perjalanan pulang. Kegagalan total ini menyadarkan Belanda bahwa mencari jalan pintas melalui kutub adalah ide yang buruk. Keputusan untuk mengikuti arus inilah yang akhirnya membawa mereka langsung ke jantung kepulauan rempah-rempah. Kadang-kadang, sebuah kegagalan spektakuler bisa memaksa seseorang untuk mendobrak satu-satunya pintu yang tersisa dengan kekuatan penuh. Melihat kembali alasan-alasan unik ini dari obsesi pala, tren kopi, salah paham budaya, hingga gengsi antar negara, kita melihat sebuah pola. Penjajahan Belanda di Indonesia tidak dimulai dengan sebuah rencana besar untuk membangun imperium. Ia berevolusi secara perlahan, seringkali secara tidak sengaja. Awalnya mereka hanya pedagang yang mencari untung. Namun untuk melindungi keuntungan itu, mereka membangun benteng. Proses ini berjalan terus. Seperti efek domino, hingga tanpa sadar mereka telah berubah dari kongsi dagang menjadi kekuatan kolonial. Pelajaran dari sisi aneh sejarah ini sangat relevan untuk Indonesia hari ini. Bagaimana sebuah komoditas, entah itu pala di abad ke-17 atau nikel dan minyak sawit di abad ke-21, dapat mendorong tindakan eksploitatif jika tidak dikelola dengan bijak dan adil. Sejarah telah memberi kita pelajaran yang sangat mahal, yang dibayar dengan darah dan air mata selama 350 tahun. Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa kita benar-benar belajar dari pelajaran itu, agar cerita-cerita pahit di masa lalu tidak perlu terulang kembali di masa depan.